Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu. Minggu ini adalah minggu terakhir dalam tahun 2020. Kita bersyukur Tuhan terus memberkati, melindungi kita sampai akhir tahun saat ini. Di dalam ibadah kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami memasuki minggu terakhir di dalam tahun 2020. Kami sungguh bersyukur Tuhan melindungi, memberkati kami sampai hari ini. Dan kami percaya apa yang kami alami, apa yang kami telah lalui, semuanya hanya karena Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul perikop, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus di Galatia, kepada orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus di Galatia. Oleh sebab itu, peruntukan firman Tuhan ini sama dengan kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang terkasih, di dalam ayat 7, saya akan mulai dari ayat 7 dikatakan bahwa, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Berbicara tentang ahli waris, biasanya ahli waris adalah orang yang berhak menerima apa yang dari bapaknya atau apa yang dimiliki oleh bapaknya. Artinya, orang lebih condong memikirkan atau lebih fokus kepada hak yang akan diterima
dari papanya sebagai ahli waris. Nah, kalau hari ini kita diberitahukan bahwa kita adalah anak Allah dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah, maka kita juga tidak bisa tidak berbicara tentang hak. Hak kita sebagai anak Allah adalah ahli waris kerajaan Allah. Oleh sebab itu, ini suatu kabar yang luar biasa, sesuatu yang sangat kita idam-idamkan, diinginkan oleh semua orang. Dan inilah tujuan kita percaya bahwa ending dari iman itu, atau puncak yang kita harapkan dari iman itu adalah kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Dalam arti bahwa kita adalah orang-orang yang berhak, memiliki hak untuk hidup di dalam kerajaan surga. Dan ini adalah jaminan dari Tuhan. Bukan karena kita minta, bukan karena usaha kita bisa berhak. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, yang Dia adalah Tuhan, dan kita yakin percaya bahwa kita ditebusnya, maka kita bisa berkata kepada Bapa, ya Abba, ya Bapa. Dan karena Roh Kuduslah kita bisa berkata, ya Abba, ya Bapa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus memampukan kita untuk berkata, ya Abba, ya Bapa. Artinya, Tuhan melayakkan kita menjadi anaknya. Tuhan melayakkan kita menjadi anaknya yang berhak berkata, ya Abba, ya Bapa kepada Allah Bapa. Ini adalah anugerah. Ini adalah kabar sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sebagai anak Allah, maka dikatakan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah itu yang dimana Allah bertahta, di mana Allah berkuasa, adalah hak dari anak-anaknya. Tetapi bukan hanya sekedar hidup di dalam kerajaan surga, bahwa janji-janji Allah, segala janji-janji Allah, kita berhak menerimanya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kita memiliki tema sesuai dengan tema yang diberikan oleh GKP Jabar, adalah Dia yang mulia datang untuk menjadikan kita anak-anaknya. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Kristuslah, dan di dalam Yesus Kristuslah kita bisa menjadi anak-anak Allah. Di luar Kristus, di luar Yesus Kristus, kita tidak berhak, kita tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh sebab itu, perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah buat kita. Oleh karena itulah maka kita dapat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita berhak memiliki atau berhak menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena Allah Bapa
pemilik surga mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, selain kita memiliki hak untuk memiliki ahli waris kerajaan surga, kita juga memiliki tanggung jawab atau memiliki kewajiban. Seorang anak di dalam kehidupan keluarga berhak memiliki perlindungan dari bapaknya. Dia berhak menerima segala sesuatu yang ada pada bapaknya. Dia berhak diberi kehidupan oleh bapaknya. Dia berhak menerima kasih dari bapaknya. Tetapi seorang anak tidak hanya memiliki hak. Di sisi lain, seorang anak memiliki tanggung jawab yang melekat dengan hak itu. Memiliki kewajiban yang melekat dengan haknya sebagai anak. Apa itu? Bahwa dia harus menjaga citra bapaknya. Dia harus menjadi prototip dari bapaknya. Bapaknya akan dilihat orang dari anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini dalam pilkada kita melihat putra seorang Presiden Jokowi yang maju menjadi calon wali kota Solo. Dia menerima hak dan dia telah menikmati keistimewaan sebagai seorang anak presiden ketika dia mendaftar, ketika dia menjadi calon wali kota. Banyak orang menghargai dia. Karena apa? Karena nama baik bapaknya. Karena nama baik presiden melekat kepadanya. Orang berpikir bahwa kebaikan bapaknya, tanggung jawab yang ditunjukkan oleh bapaknya, kepemimpinan yang diberikan oleh bapaknya pasti diikuti oleh anaknya. Oleh sebab itu banyak orang percaya dan itu adalah hak yang dia miliki sebagai seorang putra presiden. Tapi di sisi lain Bapak Ibu yang terkasih, selain dia menikmati hak itu, selain dia menikmati kebaikan, keberhasilan dari nama baik bapaknya, tapi dia juga memiliki tanggung jawab yang juga sangat besar. Karena apa? Jikalau dia salah, dan itu sudah terbukti, banyak orang langsung ingin menunjukkan dia bersalah. Sehingga kalau dia bersalah, maka nama baik bapaknya dipertaruhkan. Kehebatan bapaknya dipertaruhkan. Kepercayaan masyarakat kepada bapaknya dipertaruhkan. Karena itu dia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik bapaknya. Supaya berhasil
dan bapaknya berhasil, dia pun berhasil. Sama seperti itu kita juga sebagai anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Di samping kita memiliki hak-hak tadi, perlindungan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dan hak untuk memiliki kerajaan surga. Yang paling puncak adalah hak untuk memiliki kehidupan kekal itu di dalam Yesus Kristus. Selain itu, kita memiliki tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab yang harus kita miliki, Bapak Ibu terkasih? Firman Tuhan ini di dalam awal bacaan, yaitu pasal 4 ayat 1, dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Dikatakan bahwa ahli waris itu harus terlebih dahulu akil balik. Artinya Bapak Ibu, ini adalah tanggung jawab. Ini gambaran, akil balik adalah gambaran penjelasan supaya orang-orang percaya juga menjadi akil balik di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Akil balik artinya seorang anak yang akil balik, bahwa dia memiliki kedewasaan. Seorang anak yang belum akil balik adalah anak yang belum bisa menerima tanggung jawab, yang belum bisa diberikan hak yang lebih besar. Bahkan negara kita juga membatasi banyak hal terhadap anak-anak yang belum akil balik. Karena kalau seorang anak belum akil balik, maka dia dikatakan masih anak-anak. Dia belum bertanggung jawab pada dirinya. Dia masih bergantung penuh kepada orang tuanya. Seorang anak yang sudah akil balik, maka banyak hal menjadi tanggung jawabnya. Dia dewasa, dikatakan dia dewasa. Dan dia sudah bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Seorang anak yang akil balik berarti orang tuanya sudah mempercayakan kepadanya beberapa hal, tanggung jawab atau kewajiban. Nah, ini dikatakan bahwa setiap orang percaya harus akil balik. Dan kalau seorang percaya belum akil balik, Rasul Paulus mengatakan bahwa makanannya masih bubur atau susu yang masih mudah dicerna. Ini juga gambaran, yaitu anak-anak yang makanannya masih empuk, minuman susu, maka dia belum bisa diberikan makanan yang keras. Ini gambaran bahwa orang percaya juga harus menjadi orang yang bisa diberikan makanan yang keras. Itulah orang yang sudah akil balik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jika orang percaya belum akil balik, maka memang dia masih kekanak-kanakan. Maka sifatnya pun sebagai orang percaya masih kekanak-kanakan. Kehidupannya belum memancarkan kehidupan Kristus.
masih mudah jatuh ke dalam dosa, itu orang yang belum akil balik di dalam Kristus. Dia baru menjadi seorang yang punya status sebagai anak Allah, yang punya status sebagai ahli waris kerajaan surga, tetapi di dalam statusnya sebagai anak Allah, dia belum dewasa. Sehingga kehidupannya belum bisa diminta pertanggungjawaban seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan Yesus menghendaki, Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang percaya harus akil balik. Kalau dengan bahasa lain dikatakan bahwa seorang yang percaya harus sungguh-sungguh menjadi lahir baru. Lahir baru artinya bahwa hidupnya diperbaharui, hatinya diperbaharui, pola pikirnya diperbaharui, ungkapannya diperbaharui, kasihnya diperbaharui. Semua mengalami perbaharuan dan di dalam Kristus. Sehingga kalau kita masih belum menyatakan kehidupan yang diperbaharui, kalau kita belum menyatakan sifat-sifat yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, berarti kita belum akil balik. Kita belum dewasa di dalam Kristus. Kita masih kanak-kanak yang makanannya adalah makanan yang empuk. Secara rohani, orang Kristen yang makanannya adalah makanan yang empuk hanya bisa menerima firman Tuhan penghiburan saja. Hanya bisa menerima firman Tuhan yang menyatakan anugerah, 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 mujizat, mujizat, mujizat dari Tuhan. Hanya bisa menerima firman Tuhan yang empuk. Belum bisa menerima firman Tuhan yang merupakan firman Tuhan yang menyatakan tanggung jawab dan kewajiban. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, sebagai ahli waris tidak bisa tidak. Ahli waris kerajaan surga, hak dan kewajiban itu melekat. Tidak bisa terpisahkan. Sebagai pengikut Kristus, kita menerima hak anugerah, anugerah, anugerah. Kita berhak menerima anugerah, anugerah, karunia, karunia, karunia yang dari Tuhan. Berkat, 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 berkat dari Tuhan. Kita berhak menerima itu. Tetapi melekat, tidak terpisahkan. Kita harus juga ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus. Ini satu hal yang sangat-sangat penting kita pahami, Bapak Ibu terkasih. Sehingga ketika kita menerima berita bahwa Kristus yang lahir itu, Allah yang mulia yang telah menjadi manusia itu, lahir, mati, dan bangkit kembali untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah, untuk membuat kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Kita harus tahu bahwa Dia pun membuat kita harus menuntut kita untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Dia, benar-benar hidup menurut apa yang Dia kehendaki. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir tahun 2020 ini, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tahun 2021.
Mari kita beriman. Mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima anugerah sampai tahun 2021, yang berhak menerima penyertaan Tuhan, yang berhak menerima berkat-berkat Tuhan, yang berhak menerima perlindungan Tuhan di tahun 2021. Sebagai anak-anak Allah yang berhak untuk menerima kasih, penyertaan dan anugerah Tuhan di tahun 2021 sampai selanjutnya. Tetapi sekaligus juga kita ingat, sekaligus juga kita bertekad, berkomitmen agar sebagai anak-anak Allah yang memiliki hak dan menjadi ahli waris Allah, kita juga ingat dan berkomitmen bahwa kita harus menjaga nama baik Bapa kita. Kita juga harus memperjuangkan nama baik Bapa kita, yaitu Tuhan. Di dalam kehidupan kita tahun 2021, kita berkomitmen untuk menunjukkan tanggung jawab kita yang sungguh-sungguh sudah diperbarui. Kita tunjukkan bahwa kita sudah benar-benar akil balik di dalam kehidupan kita secara rohani. Akil balik dan sudah lahir baru. Kita tunjukkan bahwa kita memang adalah anak-anak Kristus yang sudah dewasa di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Bahwa ada anak yang meminta warisannya, meminta haknya. Lalu dia pergi berfoya-foya dengan haknya itu. Dan setelah dia berfoya-foya, maka dia tertindas, menderita oleh haknya itu. Menderita oleh apa yang dia terima. Setelah dia menderita, baru dia balik kembali kepada bapaknya. Tapi dia tidak sanggup lagi berkata, menuntut haknya sebagai anak. Dia hanya ingin datang sebagai orang lain, sebagai hamba yang akan diberi upah. Tetapi kita melihat bahwa bapak itu tetap mengasihi anaknya. Kasih yang ada pada bapaknya tidak putus dan tidak hilang. Dia tetap menerima kasihnya. Anak itu tetap menerima kasih dari bapaknya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak ingin menjadi seorang seperti anak yang hilang di tahun 2021. Kita tidak ingin hanya berfoya-foya dengan hak kita. Kita tidak ingin hanya bangga dengan hak kita. Kita tidak ingin hanya menuntut hak-hak kita dari Tuhan. Tetapi kita ingin menjadi anak yang juga bertanggung jawab. Yang menunjukkan bahwa kita benar-benar anak yang baik. Anak yang sudah dewasa. Anak yang sudah bisa diberikan tanggung jawab. Bapak Ibu, keputusan ada pada ibu, ada pada bapak, ada pada saudara sekalian. Kita mau melangkah tahun 2021, tapi dengan komitmen sebagai anak-anak Allah yang
beriman, yang bertanggung jawab, berbuat baik kepada sesama sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong, menguatkan kita, sehingga ketika kita mengakhiri tahun 2020 nanti dan kita masuk kepada tahun 2021, kita sudah siap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu di minggu terakhir tahun 2020 kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga, ahli waris janji-janji Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur karena tahun 2020 pun Tuhan tetap melindungi, memberkati kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami yakin tahun 2021 pun Tuhan akan terus bekerja memberkati kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk berkomitmen dan juga menjalankan komitmen kami sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab menjaga, memperjuangkan nama baik Bapa kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman, sehingga dewasalah perbuatan kami, dewasalah perkataan kami, dewasalah pemikiran kami, dewasalah kasih kami di dalam firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan perlindungan Tuhan. Yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan. Yang lemah kiranya Tuhan kuatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Sempurnakanlah kasih dan berkat-Mu, nyatakan dalam kehidupan kami. Jadilah Tuhan kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara.